Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan ribuan pulau, budaya, suku, ras, antar golongan, dan agama. Ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teori-teori bagaimana Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia. Pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana menyebutkan bahwa golongan Brahmana atau golongan para pemuka agama Hindu yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Tetapi kelemahan dari teori ini adalah bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan untuk keluar dari India atau menyeberangi lautan. Kedua, teori Ksatria. Teori Ksatria menyebutkan bahwa golongan prajurit yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Ada 2 isi dari teori ini. Yang pertama, bahwa para prajurit India menjajah Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Dan yang kedua, peperangan di India menyebabkan para prajurit yang kalah melarikan diri sampai ke Indonesia, dan ketika di Indonesia menyebarkan agama Hindu. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak ditemukannya bukti yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh prajurit India. Ketiga, teori Vaishya. Teori Vaishya menyebutkan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Para pedagang India sembari menunggu angin laut untuk kembali ke India, mereka bersosialisasi dengan masyarakat dan menyebarkan agama Hindu. Kelemahan dari teori ini adalah para pedagang tidak menguasai kitab suci agama Hindu yang ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa, serta ada fakta lain bahwa kebanyakan prasasti ditemukan di pedalaman, bukan di pesisir. Mengingat kehidupan para pedagang pasti di daerah pesisir. Keempat, teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu dipelajari orang Indonesia dari hasil belajar ke India. Setelah mereka menguasai ilmu agama, lalu mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Kelemahan teori ini adalah orang Indonesia waktu itu pasif. Mereka hanya menerima budaya yang masuk saja dan tidak pernah melakukan perjalanan sampai ke India. Kesimpulannya, dari keempat teori ini, yang paling mendekati kebenarannya adalah teori Brahmana. Mengapa teori Brahmana? Alasan pertama, kasta lain tidak diperbolehkan menyebarkan agama Hindu, hanya kaum Brahmana lah yang diperbolehkan. Alasan yang kedua, Weda yang merupakan kitab suci agama Hindu bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, di mana hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Dengan begitu, praktis kasta lain tidak dapat menyebarkan agama Hindu. Masalah kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi laut adalah karena suatu kebijakan kerajaan, dan suatu kebijakan pastilah ada perubahan. Cukup sekian, salam.